paling tersakiti, dia yang paling dikecewakan oleh orang yang menyakiti anaknya. Ya karena perjuangan mereka melahirkan anaknya itu nggak semudah yang kalian bayangin. Hai cuy, ya kenalin, nama gue Joandi Prima. Kali ini gue mau cerita soal sulitnya melahirkan di masa pandemi. Jadi putra pertama gue baru banget lahir kemarin tanggal 17. Di situ gue ngerasa susahnya gimana lahiran di masa pandemi. Jadi beberapa hari yang lalu itu istri gue merasakan kontraksi pada malam Sabtu pukul sekitar jam 11-an kalau nggak salah. Nah dari malam itu sampai subuh kita baru ngedapetin kabar dari bidannya bahwa dia nggak nerima kalau misalnya melahirkan tanpa di swab dulu ataupun di antigen, swab antigen dulu gitu katanya. Menurut gua itu ya sangat disayangkan banget sih. Maksud gua gini, ini kan kondisinya lagi gawat darurat ya ibaratnya ya. Kalaupun gak segera ditanganin kan bahaya juga. Karena kan ini udah mulai kontraksi bayinya, dan yang dikhawatirkan juga nanti bakalan sang ibu mengalami pendarahan yang hebat. Takutnya begitu doang sih. Paling enggak saran saya sih kalau misalnya udah kayak gitu ya paling enggak ditanganin dulu. Masalah bisa atau enggaknya ya dikasih rujukan ke rumah sakit gitu. Kita udah nungguin dari malam hingga subuh itu. Istri gue udah sampai ke pembukaan ke-6. Akhirnya gue mutusin untuk datengin ke tempatnya. Ternyata di tempatnya itu tutup. Gue makin bingung lagi harus kemana ya kan. Akhirnya gue telepon ke mertua gue. Nah betapa pentingnya sebenarnya kita punya komunikasi ataupun hubungan yang baik dengan seorang mertua itu ya begini. Dikala keadaan kita yang membingungkan, pengalaman kita pertama mempunyai anak, mertua kita bisa bantu untuk mencarikan bidan ataupun tempat lahiran yang mau menerima dikala pandemi ini. Akhirnya gue dibantu sama mertua gue buat nyari bidan yang mau nerima tanpa harus swab antigen gitu ya kan. Karena ya gue pikir swab antigen emang perlu. Tapi swab antigen memang perlu, cuman tuh saran gue ya kalau emang kita nggak ada riwayat covid ataupun pernah covid ya udah gitu, nggak masalah, tanganin dulu. Berarti kan pasien ini kemungkinan juga nggak corona gitu ataupun nggak positif. Akhirnya bini gue ditanganin sama bidan yang lain. Gue itu sebenarnya udah sempet pindah bidan 3 kali. Pertama karena daerah tempat bidannya itu zona merah. Terus yang kedua ya itu dipermasalahkan soal persalinan yang harus swab dulu. Ya emang kita juga nggak masalah sih swab juga, cuman kan ini kondisinya lagi genting banget ya. Gue juga udah nyari tempat swab, ternyata bukannya jam 7:30, sedangkan anak gue aja lahir itu di jam 6:30. Nah di jam 6:30 kita kalau misalnya nunggu sampai tempat swab itu buka, ya bisa-bisa istri gue ngelahirin di rumah. Akhirnya gue putusin ya untuk cari ke bidan yang lain. Akhirnya dapat dengan bantuan mertua gue ya kan. Istri gue ditanganin sekitar jam 5:30. Jam 5:30 itu dia sampai di bidannya. Terus dicek kondisinya segala macam, ternyata udah pembukaan ke-6. Nunggu sebentar sekitar 1 jam sampai setengah jam sampai 1 jaman,
itu baru kita ngelakuin persalinan di jam sekitar jam 6 ataupun jam berapa lah gitu, gue lupa. Di situ gue temenin istri gue untuk melakukan persalinan sekitar jam setengah tujuh. Anak gue lahir. Terus alhamdulillahnya anak gue juga lahir dengan sehat lah, Bu. Sehat, selamat, tanpa ada kendala. Dari situ gue ngerasain gimana rasanya jadi seorang ibu, gimana rasanya jadi seorang anak wanita yang harus menjadi ibu, memperjuangkan anak pertamanya, menjadi seorang istri, menjadi seorang wanita yang baik gitu ya kan. Karena menurut gua lihat dengan kepala mata gua sendiri bagaimana sulitnya seorang wanita melakukan persalinan, bahkan bukan sulit lagi ya, bertaruh dengan nyawa. Selama ini gua tuh nganggep kalau persalinan itu ya udah mudah aja gitu, tinggal ngeden keluar anak udah selesai. Ternyata pas gua ngeliat langsung ya benar-benar butuh perjuangan banget, nggak gampang gitu ya kan. Makanya kenapa di saat ada seorang ibu yang kehilangan anaknya ataupun anaknya yang disakitin, pasti dia ngerasa bahwa dia yang paling tersakiti, dia yang paling dikecewakan oleh orang yang menyakiti anaknya. Ya karena perjuangan mereka melahirkan anaknya itu gak semudah yang kalian bayangin. Nah itu sih sekian aja ya dari cerita gua, kurang lebihnya mohon maaf. Kalau emang kalau saran gue sih buat kalian yang lagi mengandung atau buat suami-suami yang istrinya lagi mau melahirkan, swab dari sekarang, takutnya kejadian kayak gue gini. Karena gue tuh nggak diinfo sama bidannya dari jauh-jauh hari ya, mungkin karena bidannya ganti-ganti terus ya, karena di masa pandemi itu susah. Kita mau fokusnya ke bidan satu, tapi di bidan yang satu ini pertama COVID, terus kedua zona merah, ketiga maunya nerimanya swab dulu. Jadi kalian buat para suami ataupun buat para istri yang lagi mengandung ataupun istrinya lagi hamil, segerain deh buat swab. Jadi kalian pas waktu hari H atau waktu mau persalinan, istri kalian udah kontraksi, itu kalian nggak repot untuk cari tempat yang mau nerima persalinan tanpa harus swab. Ya terima kasih sekali lagi, jangan lupa like, komen video ini. Kembang 7 rupa. Emang ada hitungannya Bung Bang? Biar sebenarnya mah bukan buat apa-apa, biar orang nggak diambil sama orang doang. Jadi nakut-nakutin pakai lawon putih, pakai minyak segala macem gitu. Aslinya mah nggak kenapa-napa sebenarnya. Ya, jadi itu mau dari maskual atau Emang kurang dalam ini om? Dalam mas segini pas kan? Hah? Kurang? kurang dalam itu.